generasi mereka itu generasi yang lebih maju sebelum usianya. Maksudnya gini, dia itu berkembang yang seharusnya usia anak-anak tapi sudah mengikuti gaya orang tua. Kalau saya, nah itu juga bisa terpengaruh karena adanya teknologi. Bukan sekarang. Kalau ada lagi generasi mereka sebetulnya kan generasi yang lahir pada zaman pada tahun sekitar 80-an sampai 95. Kalau berdasarkan definisinya sendiri. Tapi sekarang dikatakan anak yang generasi milenial itu anak yang mampu berpikir kritis, anak yang mau berinovasi, anak yang mau menerima perubahan zaman, adanya teknologi. Tetapi itu juga harus dikontrol dengan pengawasan yang kuat. Jadi biar nanti anak-anak itu tidak berkembang dengan apa yang seharusnya tidak kita harapkan. Tapi bagaimana cara kita mengembangkan dunia? Kalau di sekolah, cara mengembangkan generasi lain ya kita kita libatkan teman-teman pembelajaran secara langsung. Itu kalau di sekolah, kita di rumah. Kalau di rumah kan orang tua. Nah, seperti halnya sekarang itu kan untuk di kelas 5 itu akan diutamakan kepada literasi dan numerasi. Di mana itu ada tes namanya aritmetika. Aritmetika itu jadi anak-anak itu diminta lebih banyak membacanya, literasinya daripada kan dulu kan kalau generasi zaman dulu kan kita sekolahnya dulu yang lebih aktif. Anak-anak tinggal mendengarkan apa yang disampaikan guru. Tapi sekarang anak-anak terlibat langsung dengan pembelajaran, jadi pembelajarannya lebih didominasi oleh anak. Ya, sebaliknya dari guru. Dan sebagai guru kita harus inovasi, harus bisa mengikuti perubahan zaman terkait model pembelajaran, media yang kita gunakan juga harus sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan generasi milenial sekarang. Jadi tidak hanya cukup kita kasih buku apa gitu kan. Malah anak-anak itu lebih cenderung kita putarkan video secara langsung, akan mengamati dari video saja. Kalau gurunya tinggal menjadi fasilitator dan monitoring saja, anak-anak itu bisa observasi saja. Kita kasih pertanyaan, kita putarkan video terkait dengan materi itu, anak-anak sudah bisa digunakan. Kalau saya seperti ya, itu teknologi. Ibu sendiri bagaimana cara memanfaatkan teknologi Untuk anak-anaknya. Kalau saya untuk memanfaatkan teknologi itu karena terkait dengan generasi milenial, saya kadang itu tidak kadang ya lebih sering saya memberikan pertanyaan kepada anak yang kiranya di buku kita kalau kita hanya fokus kepada buku materi tema kan kebetulan kan di kelas 5 2013 kurikulum 2013 bukan belum umur ya. Kalau nanti kelas 5 tahun berikutnya kan kita pakai umur merdeka, belajar sudah merdeka. Jadi saya memberikan pertanyaan itu yang kiranya jawaban itu jadi biar anak-anak saya motivasi untuk menggunakan teknologi seperti handphone yang digunakan itu untuk mencari internet, video di internet terkait video pembelajaran atau apa. Tapi ada juga saya minta anak-anak itu untuk di sekolah itu bawa pernah untuk tugas kelompok saya janji bagaimana anak-anak itu mencari referensi di HP. Jadi anak-anak ini bisa tahu, saya bisa ngamati ternyata anak-anak ini kalau saya suruh bawa ini dia di sekolah itu untuk tugas yang kiranya nanti jawabannya itu bisa saya anak-anak cari di HP itu saya tinggal ngamati digunakan apa saja. Jadi sebisa mungkin saya sebagai guru itu yang mungkin supaya handphone ini loh nggak digunakan untuk game, tapi digunakan untuk mencari informasi terkait materi yang dipelajari. Jadi saya ambil pertanyaan yang kiranya ada di
Dan kan sekarang video pembelajaran juga punya kita bisa temukan di handphone, smartphone, itu internet terkait materi semua itu ada. Siklus air apa? Kalau kita hanya terangkan anak-anak, oh siklus air itu adalah ini, prosesnya begini. Anak-anak itu kita membiarkan, tapi nanti kalau sudah di rumah sudah di rumah. Tapi kalau anak-anak melihat, menonton langsung video yang kita putarkan pakai LCD atau di melihat videonya tugas kelompok di smartphone-nya bahwa terus didiskusikan kelompok, insya Allah lebih mengenal, lebih ingat pada hanya dengan membaca, hanya mendengar. Jadi digunakan untuk pembelajaran yang bermanfaat. Bisa juga digunakan untuk latihan tes numerasi dan literasi pada AIPK. Nah, kemajuan teknologi sendiri itu kan memang ada sisi positifnya. Iya. Salah satu sisi negatifnya ini anak-anak cenderung ke salah satunya. Iya. Nah, ibu sendiri kalau sebagai seorang pengajar, bagaimana cara untuk mengatasi hal itu? Iya. Terima kasih. Saya juga punya anak yang masih duduk di SD. Alhamdulillah yang satunya di asrama. Kalau di asrama saya aman karena tidak pakai smartphone. Dengan teknologi yang saat ini bisa meracuni anak juga ya dari smartphone. Kalau tidak pinter-pinternya sebagai guru atau orang tua. Kalau di sekolah kan anak memang tidak boleh bawa handphone kecuali dengan izin guru karena untuk pembelajaran. Khususnya kayak kelas 6, 5 itu kan juga untuk simulasi AIPK selama pada saat itu kan kita belum punya Chromebook gitu ya, kita belum karena kita kan lembaga kecil. Itu kita latihannya simulasinya pakai handphone waktu itu. Nah, kalau saya sendiri di rumah memang sangat-sangat dengan adanya kecanggihan teknologi ini sangat-sangat, satu saya juga ada senangnya, ada sedihnya. Senangnya yaitu apa yang kita butuhkan terkait ini kita bisa cari di sini. Tapi dampaknya yang saya takutkan yaitu menjadi kecanggihan. Nah, dengan adanya seperti YouTube yang beredar di dunia inilah, di teknologi saat ini, itu juga dari cara ucapan di situ itu juga bisa mempengaruhi karakter anak. Saya juga punya anak saya duduk di kelas 2. Anak saya itu melakukan kata-kata dari situ. Oh saya tidak pernah ngomong ini, tapi kok anak saya tahu kata-kata ini, ternyata dari situ. Nah, sebagai orang tua, saya membatasi. Saya tidak perbolehkan anak saya pegang HP. Padahal anak saya juga saya tidak beli HP. Bahkan yang SMP kelas 1 yang di asrama pun tidak saya beli HP saat ini. Nah, tapi namanya anak-anak, orang tua HP-nya ditinggal aja langsung diambil. Itu cara saya memberikan kesempatan anak saya pegang smartphone itu pada saat libur hari Minggu, itu pun juga dengan pengawasan saya. Selama saya tidak di rumah tidak ada HP yang tergeletak, karena saya takut sangat-sangat efeknya sangat-sangat besar sekali, apalagi pada pembentukan karakter. Anak-anak bisa jadi malas karena HP, anak-anak bisa jadi berani sama orang tua juga karena HP sudah pakai. Jadi ya pengawasan sebagai orang tua harus lebih sangat-sangat super ekstra. Terkadang anak itu juga orang tua bisa memberikan contoh, orang tuanya pegang HP terus main gadget, anaknya dilarang, itu juga nggak benar. Anak bisa, ibu, bunda, ayah juga pegang HP, kamu ganggu. Jadi kalau kita sebagai orang tua kita mau main gadget, usahakan anak-anak tidak tahu atau anak di luar kita di kamar. Jangan memberikan contoh, kita pegang tapi kita melarang. Itu yang harus saya. Kan bukan hanya terjadi tenaga seperti yang disebutkan dalam pengajaran, melainkan juga orang tua. Nah, menurut ibu sendiri, saran untuk orang tua itu bagaimana agar dapat maju ke depannya anaknya? Seperti halnya kemarin kita kena pandemi ya, karena itu kan daring.
lahir dari rumah, ya, belajar dari rumah namanya. Kita kasih video pembelajaran lewat smartphone, kita kirim, kita kelompokkan anak-anak dalam satu Zoom, kita gunakan di meeting, anak-anak semuanya, karena kita kondisinya tidak juga kan lingkungan di sini kan ekonominya juga kan rata-rata menengah ke bawah. Tapi untungnya semuanya punya smartphone. Ya punya, tapi orang tua. Kalau kita beda dengan apa yang di sekolah daerah-daerah kota, anak-anak kita sudah pegang smartphone semua. Kita bisa menantang Zoom pembelajaran lewat rumah, lewat jalan dengan mudah. Kita terbengkalai dengan handphone di bawah orang tua kerja. Anak kita bisa jadi terkait juga dengan kondisi ekonomi yang tidak punya utang. Nah, kita dapat keluhan dari orang tua sampai ujuk di rumah dari dengan anak. Jangankan kita sebagai guru aja di sekolah, mulai dari pukul 7 sampai pukul 1:30, dan itu yang hari Senin sampai Kamis anak pulang, ya kan? Itu kita sudah dengan, tapi orang tua itu hanya baru berapa hari saja di rumah itu sudah heboh, sudah angkat tangan dan sudah capek lah. Jadi kalau kami sebagai orang tua ya memang dukungan dari sebagai guru, maaf ya, kita sebagai guru, orang tua memang dukungan dari orang tua, kerjasama komunikasi itu sangat dibutuhkan. Jadi jangan hanya bergantung pada satu sisi, cukup di sekolah saja tapi di rumah tidak di apa itu, orang tua sudah lepas, nggak ada kerjasama dari orang tua, kita nggak bisa maju. Di sekolah kita sudah membekali anak seperti ini, tapi di rumah orang tua santai, kamu sih belajar atau nggak mau tahu. Sekarang banyak seperti itu, orang tuanya main gadget di sosmed, saya sepakat apa itu, anak belajar atau tidak dibiarkan. Tetapi nanti ketika peroleh nilainya jelek, kita disalahkan dan anaknya. Nah, ini loh pikir sekolah kok ini nilainya jelek, anaknya nilai jatuh ke sekolah aja yang magang. Tapi tidak melihat perkembangan anaknya. Seharusnya guru kita sebagai orang tua, sebagai guru dan orang tua kan harus ada kerjasama, harus ada komunikasi yang baik, tanyakan yang baik. Kita berikan tugas ke anak, paling enggak tanyakanlah anakku. Kalau ada PR benar, tugas saja. Ya kan? Kalau kita mau maju ya semuanya harus saling bekerja sama, tidak hanya satu pihak. Demikian dulu generasi milenial ini. Apa sih keunggulan generasi milenial ini? Kalau menurut saya kan keunggulannya generasi milenial itu yang pintar dengan teknologi, ya. Bahkan anak yang masih TK saja itu sudah bisa ngedit video, ya. Dengan adanya itu yang dampaknya bagus. Tapi kan di situ juga ada dampak negatifnya. Yang kedua, anak sudah mampu berpikir kritis. Anak sudah bisa mengikuti perkembangan berinovasi. Inovasi dalam hal apapun itu kayak gaya hidupnya juga, gayanya bagaimana, tapi juga ada dampaknya karakter. Jadi anak itu kayak sopan santun juga. Anak yang sering main gadget, yang sering sudah, kalau saya mengamati ya, kebanyakan itu ya berapa persen anak-anak sudah main dengan teknologi. Saya sudah punya keponakan itu main dengan teknologi, pintar karena karena lingkungannya juga begitu. Ayahnya itu lahir teknologi, bahkan servis kayak ini dikuasai satu ban itu. Satu ban itu dia yang menguasai servis ini. Anaknya itu ya sudah jadi apa itu, diajak main ke keluarga itu cenderung tidak dihiraukan. Mestinya kan kalau diajak ke keluarga kan ngobrol santai. Jadi kenal, oh ini loh Pak, ini loh Bule, ini loh ngomong enggak, tapi ini sudah ini terus. Nah, itu juga dapat jelek. Tapi ya dampak positifnya juga banyak. Bermampu pikir kritis, bisa menerima perubahan, untuk inovasi, ya bisa
mengelola memanage, seharusnya juga harus bisa memanage keuangan. Contohnya kayak nggak boros, kayak apa ya, memanfaatkan untuk kebutuhan yang bermanfaat lah, memanfaatkan uang untuk kebutuhan bermanfaat gitu. Ada juga yang sudah kita cari uang lagi, contoh punya YouTube channel, dia masih kecil punya channel YouTube, bocil itu juga sisi positif. Tapi yang cenderung anak-anak itu lebih apa ya, nggak menghiraukan sekolahnya kalau menurut saya. Wes sekolah gak, gajinya gak apa ya wes, yang penting masih sama negara di YouTube gitu. Saya kan termasuk juga mengerti kalau menurut saya. Jadi beda dengan zaman dulu kan kita semua pelajaran harus kita pasti. Zaman sekarang kan nggak, nilai itu matematika ya wes. Pinter iki ya wis, sing penting iso dari situ. Iso dadi penyanyi akun viral. Menurut Ibu sendiri, bagaimana cara generasi milenial ini untuk menjadi generasi yang maju berbangsa? Kalau saya, gunakanlah teknologi saat ini dengan hal yang positif. Selain itu juga untuk perkembangan karakter anak juga harus diutamakan. Sebagai guru, sebagai orang, apalagi orang tua juga sangat-sangat, pokoknya karakter itu sangat-sangat nomor satu menurut saya. Jangan sampai anak-anak kita canggih dalam teknologi sesuai dengan perkembangan generasi milenial yang harus berinovasi, kreatif, ya, menerima perubahan, tapi jelek dalam karakter. Terima kasih ya, penjelasan yang sangat jelas sekali. Kami sangat terbantu. Sudah? Meluangkan waktu kita mahasiswa dari UNIUN mengucapkan terima kasih. Kami sangat-sangat terbantu sekali. Nah, itulah tugas dari kami, Retorika Pendidik Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.